Ya, ini Fajar lagi sama teman-teman Darah Padarak, Pak. Ditunggu. Siap Pak, makasih banyak Pak undangannya. Selamat siang, Mas. Iya Mas. Saya mau ketemu dengan Uda Ribut, ada? Ada di dalam, Ini Mas. dari Darah Dari Darah Padarak. Padarak ya? Iya Mas. Boleh saya ketemu? Saya perwakilan dari Bapak Basisel Foto. Mari, siap Mas. Boleh Mas? Sekali diantarkan siap. Jalan Mas. Selamat siang, Mas. Bisa ketemu dengan Uda Ribut? Bisa. Boleh? Yang mana? Beliau? Di dalam. Oh iya, mari. Ya Bang. Selamat siang, Mas. Ya Bang. Kami dari timnya Bapak Basisel Foto. Pak Basko. Iya, betul. Heeh. Jadi tadi kami dapat mandat bahwa kawan-kawan ini diajak untuk makan siang bersama beliau. Hari ini Bang. Betul. Oke siap Bang, siap Bang. Ada berapa orang Bang kira-kira Bang? Kita ada 14 orang Bang. 14 orang. Kebetulan beliau ini sudah menunggu di rumah dan mungkin kalau memang udah ribut berkenan, ini beliau akan mau telepon dengan udah ribut sebentar. Oke siap Bang. Boleh? Oke siap Bang. Kami sambungkan sebentar boleh? Oke, Baik, siap, Bang. sebentar. Ya, ini Fajar lagi sama teman-teman Darah Padarak, Pak. Ditunggu. Siap Pak, makasih banyak Pak undangannya. Dia tunggu. Kami dari Darah Padarak Minangkan Indonesia. Siap Pak, siap Pak. Oke. Mantap. Siap Pak. Tetap semangat ya. Oke Pak. Ditunggu. Siap Pak, assalamualaikum. Ini baru pulang juga nih dari jalan. Oke siap Pak, kita langsung ke rumah Bapak. Oke, tunggu ya. Siap. Makasih ya, Beda. Iya Pak, assalamualaikum. Oke. Siap Pak, akhirnya kita ke rumah Pak Basko, ketemu Pak Basisel Foto. Semoga masyarakat tenang, bantu doain kita. Waduh. Ini siapa namanya? Ribut Pak. Ribut. Waduh. Terima kasih ya bisa hadir sini. Siap Pak. Mantap emang kalau anak muda ini. Oke, semua udah ya. Ribut, kita makan dulu Ribut. Oke, Waktunya siap. kita sudah mepet 8. Khususnya Priaman, kita harus memberi dukungan yang sangat luar biasa kepada anak-anak. Saya bangga karena semangat juangnya yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut dengan timnya, dengan anak kita. Pertama aku terima kasih sudah bisa datang di sini. Ya, kita makan siang sama. Saya telah lama memantau, jadi lama dipantau Darah Padarak. Apa selalu mencari itu kalau habis subuh ya? Habis subuh kalau udah nonton dulu bisa saudara. Saya itu mencarinya itu bangga, senang, melihat semangatnya itu. Kadang-kala ada sesuatu ya, ada sesuatu yang tidak mungkin bagi orang. Sekarang yang tidak baik kata orang itu akan jadi luar biasa. Darah Padarak itu tampil dengan kesenian Minang, tidak mengurangi rasa keminangannya, apalagi rasa kepiamanannya. Dan yang menarik itu, kalau apa yang menarik itu menontonnya itu kan ketika mengecek itu ada bahasa. Jadi kita harus tampilkan apa adanya. Sekarang orang itu kan kembali ke kembali ke yang lama-lama gitu lah. Nah dulu kita di situ. Jadi contohnya kan ada dapat dukungan yang sangat luar biasa. Jadi kenapa Bapak
mengundang makan siang. Anda di sini ribut khususnya dengan tim, pertama memberikan semangat. Yang pertama Pak Tukar Rapiah, orang Minang orang Piaman ya kan. Tidak orang Minang orang Piaman, kalau ada hal yang luar biasa selalu apa terima orang. Tapi apalagi Anda kayak udah masuk ke final seperti ini, perlu dukungan ya, dukungan moral. Nah, moral perlu material juga pastilah ya. Nah itu, jadi apa pengen tahu juga gitu. Ternyata Anda udah mendirikan ini udah 10 tahun ya. 13 tahun. Berarti krunya udah bertukar-tukar kan? Ya, ini generasi 13 kan. Oh. Ada 13 generasi juga. Oh, 13 generasi. Jadi puncaknya di generasi 13. Iya, tapi mimpinya dari generasi 3 balik. Jadi mimpi dari 3 tahun yang lalu kita buka ya Pak. Oh, oke. Oh, 13 tahun ya. Ini satu luar biasa ya. Satu luar biasa itu kan tamu sudah itu apalagi tapi satu hal yang luar biasa sekarang bisa itu kan. Ketika saya tuh bertanya sama si Ribut dukungan apa dari Pemda Pariaman ya, khususnya Bupati dan Wali Kota gitu. Sampai sekarang Pemda, Bupati dan Wali Kota belum menyentuh kesenian seperti ini. Ini kayak mana itu bupatinya dan wali kotanya bisa diem gitu loh. Ini ke masyarakat Pariaman itu tuh. Saya imbau lah ya masyarakat Pariaman khususnya wali kota dan wakil bupatinya, aparatnya lah. Aparat Pemda di Pariaman ya. Jadi kalau kita dari pemerintahan Pak, jadi kalau untuk secara pemerintah seluruh kota Pariaman sama Sumatera Barat, ya kita belum tersentuh Pak. Tapi kalau untuk bantuan pribadi ada Pak. Itu hanya secara pribadi itu dari Pak Junius sama Pak Robi. Tapi itu ada secara pribadi bukan atas nama pemerintah. Secara pribadi. Hanya untuk membeli gulu-gulu ya Pak. Nggak bisa lah tipe dari kata, nggak bisa gulu-gulu lagi ya Pak. Ya kan, gulu-gulu memang kalau kurang gizi sakit. Kalau tarung kadang-kadangan. Di mana pesaing kita dalam masuk ke final ini ya, dan mereka dapat dukungan dari Pemdanya. Support pemerintahnya ngeri. Pariaman belum menyupport ini. Gimana tuh Bupati? Wali Kota support nih anak-anak kita ini. Sedih saya mendengarnya. Nanti kalau kepemilihan Wali Kota, Bupati dibutuhkan lah. Nah, kan? Sampai lah payah mau ini. Iya lah. Ibu penangan gitu kan. Jadi saya yakin Pemda Sumatera Barat, saya mau juga khususnya Pemda Sumbar bagian pariwisatanya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu dukungan. Jadi saya ingin juga ingin tahu secara ringkas perjalanan Anda, idenya, setelah itu apa yang akan kita tempuh, berapa babak lagi yang harus kita lalui. Nah, silakan. Untuk darah awal berdiri itu dari 3 tahun yang lalu Pak. Turun awal berdiri itu latihannya di bawah kolong. Kalau tahu Pak rumah kayu, di bawah kolongnya untuk agak sih nggak bisa. Pakai melihara ayam, dorang sini tuh sebelum dari sekolah, namanya sekolah seni anak bawah kolong darah. Anak-anak pertama kita kumpulkan dari generasi 1 sampai generasi 6 turut-turut anak-anak yang spesial, anak-anak yang suka cabut sekolah, rokok, ngelem, kumpulan, jadi dirubah dengan cara karakter dan melalui kesenian. Dibuat cita kesenian, alhamdulillah kalau untuk yang ngelem 100% darah anak yang ngelem lah ya, dari itu yang untuk merokok cuma sebagian itu pun yang dewasa yang anak sekolah atau yang SMA kelas 3-an. Jadi memang membentuk karakter, jadi tidak ada yang banyak itu memang dia itu disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan jujur yang paling perlu. Terus dalam pro agak duduknya banyak sampai untuk yang audisi Indonesia Skill Talent itu ke Medan kita option nggak jadi, kita karena jadi ke Medan Pak. Jadi orang bagi kiri TikTok atau kumpul sekian puluh juta, kayaknya akan kicau jurang kawan tuh kayaknya anaknya masuk rumah sakit butuh operasi karena orangnya pak ibu pinjaman lah. Kalau kecil janji satu hari sebelum pergi ke Medan diganti yo, ternyata nggak diganti, yang terjadi kami pergi ke Medan. Akhirnya kami bangga-banggaan minjam pick up sama minjam motor Avanza, kami berangkat ke Medan 30 jam perjalanan.
kita pick up atau Avanza gitu berangke. Untuk berangke sebelum berangke kita harus live dulu di TikTok untuk dapat minyak, live dulu di TikTok untuk dapat makan. Ternyata anak-anakku di belakang mak nyumbang satu persatu ke kumpul di waktu itu 5.600.000. Ya sekitar itu lah. Jadi anak-anak ternyata di belakang mak bukan jalan dari orang tua itu menungguan dari titik itu lah ada itu ke Medan ditambahin live TikTok. Biaya di Medan itu sekitar 55 jutaan itu dapatnya dari TikTok dan itu anak-anakku menungguan di belakang awak. Hampir kata di Medan akhirnya lulus di Medan sampailah ke Jakarta. Di Jakarta kalau ke Mandala selalu pakai naiknya pick up. Ke Medan sebelum naik pick up kita minjam bus. Cuma minjam bus ibu anak-anak minta pitih dari terakhir cuma minjam bus. Minyak ya kita balian atau sopir biar kami aja jalan kita pinjamkan bus. Kami tidak naik pick up, kami tidak naik auto Avanza yang disewa untuk dapat pinjam busnya dari Sarbo. Sumatera Barat bisa minjamkan? Ayah Pak. Di mana itu? Pemda Sumatera Barat. Nih, haluan itu. Nah, padahal awak nak doi minta proposal atau PT atau ada tapi balai lah akhirnya sampai Jakarta sampai detik kok Pak kan awak masuk final Pak. Orang ke Bandara Batam masih pick up kami. Ke bandara pick up bus buat anak-anak pick up alat pick up. Untung di perjalanan bersempur juga ayah Mikel ternyata ada auto yang juga turun ke bandara. Untuk apa ini ke Jakarta ini kan ada dua handphone bu akan jual lo sih tiga balik promek dua menghidupi yang di situ. Nah, jadi memang perjuangan gak ada makan yang terbaru tadi malam kan kami tadi malam berjuang di final itu setelah final ke info setiap kali kan bobol jual rampok di Pariaman. Kalau tahu gini apa yang hilang atau apa karena kami belum dapat informasi entah sempat masuk atau tidak kami belum dapat informasi yang jelas. Allah kami sedang berjuang di situ kira perampok juga di Pariaman. Jadi walaupun coba begitu banyak dari 3 tahun yang lalu sampai kini, coba nanti mau diawak semakin kuat keyakinan untuk bisa ya jadi artis nasional itu semakin kuat jadi juga. Bahkan ketika jujur Pak, awak nih minta support Pak, sama minta perlindungan Pak, sama untuk memodali awak dulu berkarir 3 tahun yang lalu itu kapak sebenarnya Pak, tapi kami nak berjalan. Akhirnya kami dapat jalan untuk Pak tanpa tersebut sama Brian sekitar 1 tahun yang lalu diajak di HIKMI. Jadi awak ditarik sama Brian di HIKMI lah awalnya di Brian lah ada pernah saya itu. Jadi harapan kami itu gadang di Basku atau Bazar Foto karena kami tahu orang Pariaman, orang Minang yang Allah Parado diran tahu dan 3 tahun yang lalu itu Sibu wak bisa kenal sama salah satu perantau Minang yang kayu. Dia tak perlu wak hutang beli alat tuh, tak perlu wak itu dan dengan alat tuh. Dan akhirnya 3 tahun nak bermimpi untuk bisa masuk Pak, atau bisa cerita kayak gini, tak wujud gini. Cuma punya ketika mau pada telepon, begitu senangnya wak dan tambah lo ketika Pak gue YouTube terus sama orang Yaman, itu Pak mimpi kami sih yang lalu terwujud Pak bisa masuk manajemen transit lainnya. Bahkan kami setiap video kami mau orang gilo kami setiap caption kami tandukan kiamat semoga kiamat meng-up kita untuk bisa masuk orang ya orang gilo untuk mimpi orang nyambi 1000 tuh gilo model jadi gilo tuh lah kami bisa mau dekat ini Bu. Mantap. Luar biasa itu. Perjuangan Anda itu sangat luar biasa. Tapi Anda tidak tahu siapa yang mau 12 tahun di sini. Kamu berapa? Hah? 11. Sebesar kau tuh laku merantau ke Pekanbaru. Sendiri. Miskin. Bekas berapa kamu sekolah? Hah? Apa waktu itu baru dikasih mau sekolah kan? Baru dikasih mau berhenti sekolah. Tapi kita tidak pernah menyerah. Mungkin ditekan kita, mungkin melawan kita. Jadi kesusahan kita, susah tuh yang kita lawan. Dulu apa tuh miskin kita lawan. Sekarang kampung di 50 kan. Miskin kita lawan, miskin kita lawan. Banyak orang mencimeng gitu kan. Tak mungkin dapat sekolah, kawan, ATP, dan bermacam-macam. Dan ketika kita bergabung bisnis juga seperti itu. Banyak yang kita dulu waktu kita bangun Minang Plaza di Padang orang Cimeng seluruh. Semua yang kita bangun itu Cimengan orang. Dan itu wajar-wajar saja. Dan itulah akan membuat lecutkan ke diri kita. Saya jujur aja. Saya sangat suka kesenian ini dan saya selalu nonton di sini.
saya menonton, saya telepon si anak saya, istri saya si Rena, Ren, telepon Rian, aku pingin ketemu dengan tim darah. Jadi nggak ada sama sekali dari usulan dari orang, sama ya, dari murni dengan saya gitu, dengan Bapak. Jadi artinya sesuatu yang kita cari yang bagus itu memang perjuangannya berat. Perjuangan berat menyatu. Ketika kita telah berjuang berat dan sudah sukses dalam perjuangan, yang apa yang harus kita lakukan? Kita jangan pecah. Jadi manajer kita tanamkan ke anak-anak Pak, semakin tinggi itu, dan itu jangan sampai diadu-adu domba orang dan sebagainya, karena jadi setiap kita tuh harus ada batasan-batasan cara bergaul dan sebagainya Pak, karena uang ini pasti akan banyak Pak. Jadi yang kami dengan keinginan orang atau semua orang dan itu yang membuat ini semakin bangkit Pak. Yo secara langsungnya yang besar dapat saya Pak. Oke kayu lah Pak. Iya. Jadi dengan perjuangan itu lah. Iya. Kita lawan bansek. Iya. Jadi kita miskin bansek kita lawan, harus lawan. Jadi nanti sekarang kita sudah masuk ke 10 besar. Final Pak, 10 besar. 10 besar. Jadi 10 besar jadi 5 besar. Nah, kalau kita mau masuk ke 10 besar ini kan dari 10 besar ini. Berapa kali lagi kita bertanding mau jadi 5 besar? Udah bertanding kemarin Pak, 1 kali. Baru kita masuk 5 besar. Oh, jadi belum ada pengumumannya? Belum ada pengumuman. Nah, apa kita gimana? Perasaannya gimana? Kalau untuk penampilan tadi malam Pak, itu tambah besar lagi. Bahkan juri sampai ya terengah-engah apa bahasa Indonesia sampai mau dulu Pak. Tangango. Tapi Taparangah gitu. Taparangah Pak. Jadi antusias menonton. Jadi memang kalau secara karya kami yakin lolos ke grand final Pak. Ya. Tapi untuk membantu kami lolos itu memang ya dari kuat Pak. Jadi satu kelebihan Pak. Kan kelompok-kelompok lain itu punya modal untuk nge-vote, bahkan ada kelompok lain yang 30 juta modalnya 50 juta untuk nge-vote kurang, ini kan bisa nge-vote kurang. Kami hanya ada modal Pak, jadi kami cuma modal live TikTok, ternyata masyarakat Minang di belakang Pak, Pak, mem-vote saudara. Oh, luar biasa itu. Tertinggi. Terima kasih untuk masyarakat Minang khususnya ya. Ayo kita dukung. Kita dukung yang sangat luar biasa, kita dukung ini Ribut dengan timnya dan juga kepada Pemda Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Kota dan Periaman itu dibantu tuh adik-adik awak kok, anak-anak awak kok. Karena vote menentukan. Ya, vote menentukan. Ya sampai pun yang membuat otak kaji Bu, kini adalah laporan ada 3 videotron di Jakarta sama di Pekanbaru itu khusus mempromosikan darat dan awak tak tahu siapa yang membuat itu. Wah, sewa videotron itu yang promosikan darat. Jadi orang Minang tuh saya lihat Bu. Jadi dari situ apa yang buat sejak wadi dari sebentar itu orang Minang tuh kalau mencari hal positif kompak. Ngeri Bu, waktu kita nomor 1 dari sampai detik masih nomor 1. Ngeri Bu, padahal kalau lain pakai modal puluhan juta yang kayak yang dari luar tuh seperti 30 juta per orang modalnya. Pot itu berapa bisa puluhan juta, ratusan juta. Tapi yang ini Pak ada modal, kalau modal live TikTok itu tak tolong ya Pak, masyarakat Minang ngeri Pak. Ngeri. Tuh, Ibu bilang tuh masyarakat Minang dukungannya sangat luar biasa dan arusnya di luar biasa lagi kalau masuk 5 besar dan menjadi final. Ya kan? Masalah pakai-pakaian bagaimana? Udah ada persiapan belum tuh? Ya, jadi tidak ada tuh Pak, kalau untuk hotel makan sama pesawat alhamdulillah disubsidi sama RCTI Pak. Jadi kami itu yang bikin pusing kenapa kami memerlukan modal itu dari dulu tuh setiap tampil kita harus beli kostum baru, baju baru, sepatu baru, lebih baru. Jadi itu biaya keluar yang paling mahal. Yang kini ini yang pusing adalah kita yang kalau masuk kita grand final berarti kita harus bikin baju baru lagi, sepatu baru lagi. Yang kemarin Pak kita perform ini cerita yang terbaru Pak yang tadi malam kita mau perform sepatu kita dibilang apa? Kotor, jelek. Akhirnya untung masyarakat Minang langsung ngirim sepatu baru 14 ribu aja kita pakai sekarang. Jadi meskipun dia ngomongnya lembut loh. Besok, nanti sebentar lagi sepatunya dibersihinnya dan pakai hotel soalnya acara TV dari media, karena itu ada kemana media kan acara TV untuk masyarakat Minang mau langsung ngirim 14 sepatu sama kaos kakinya sekalian. Jadi memang berarti sepatu lah aman ya kalau gitu? Kalau untuk sepatu yang untuk final udah aman Pak, yang untuk grand final lagi jadi ya itu sepatunya Pak yang dikasih dikirim sama oke, ya memang
yang kita pakai di final kemarin, makan sebanyak PKP Castor. Terus Bang Agus, salah satu perantauan Minang juga dari baru Pak. Jadi dia support kita terus, bantu kita terus. Jadi masyarakat Minang, apa kita sadari dengan hal positif saling bahu membahu. Jadi memang risiko membuktikan yang dari orang Minang kan banyak loh gosip-gosip orang Minang pun agak kompak di rantau hingga dia pun bisa sama lain, ternyata risiko membuktikan punya dia. Dengan buktinya dalam sampai ini masih nomor 1 buat tingkat tinggi. Lamaran dia buktinya tuh Bu. Guna rumah bukti. Mungkin 1.000 sampai 1.000 tapi banyak orang. Dan itu dilanjutkan terus kan? Jadi ini kalau udah ke final tuh, khususnya tuh Pak Gubernur tuh, Pak Meldi, Buya, Pak Gubernur tuh, saya juga kan, Pak Bupati. Jangan tanya saya pasti mendukung. Jadi bagus. Jadi inilah satu perjuangan. Tapi saya tidak menyangka kalau Pemda Sumatera Barat dengan Bupati belum ada dukungan. Itu membuat kita perlu sampaikan. Tapi jangan membuat kita semangat ya. Semangat gitu. Mungkin bersemangat. Nanti diinfokan ketika final Pak mau hadir. Baik. Sama ya, kita akan nonton. Berarti main sekali lagi itu nontonnya kemana cara? Nontonnya nanti nomor sama Bang Fajar nanti nama panjang aja Pak, tidak dapat tiket. Oke. Jadi kita daftarkan sebagai keluarga darah. Oke. Nah, itu yang betul ya tahu namanya itu. Di RCTI Plus. Aplikasi RCTI Plus. Atau makanya di Motion Pay. Saya ditunjukin gitu ya, saya dibantu. Nanti tutorialnya kita sudah buka. Kira-kira aku tanya salah satu kamu di kampung di mana? Oh Persunan, bukan? Udah berapa lama? Siapa namanya? Ali. Udah berapa lama bergabung? Sebelah? Hah? Oke. Udah 8 tahun juga? Baru berapa? Ini sama adik awak Pak. Oke. Nah, jadi dipakai ini sebentar lagi. Siapa lagi syarat maksudnya? Sana baru. tapi masih sekolah kan? Itu siapa namanya? Surya. Nah, yang kete? Orang tuh. Apa itu aja nih? Teleponnya kan sama. Oh, Santiago. Jadi udah balik lagi kerjanya. Dia kene bro. Lah bayangnya dia Pak sama saudara Pak merantau tuh. Dan biasa cek siapa? Dendi. Dendi lama. 3 tahun. Nah, kau siapa je lain? Isteri. Pak Jeri. Lu siapa? Pak. Farhan. Daki. Dedi, Oiko dari. Kurang betul. Kalau keluar pesan apa aja? Oh. Iya. Dedi loh. Bintang TikTok. Jadi kita harus tetap semangat ya. Dan yang penting kamu lakukan, kalau kamu sudah artinya begitu lah, Bapak pasti akan bantu kalian. Tapi jangan membuat kalian dibantu, kalian tidak berusaha seperti biasa. Tetaplah kalian berusaha seperti itu. Kalau tidak ada jalan lain sama si ribut, lagi bertemu. Apa maksudnya kan? Bahasa awak itu lah minta aku pulau badan. Iya, lah bayar barangmu. Telepon apa? Iya Pak. Nah kan, pasti. Nah itu yang harus dilakukan. Nanti kalau apa, langsung nanti kalian yang harusnya makan rajo, nak rajo, yang harusnya lab, nggak lab, yang harus ikut, ikut. Tapi yakinlah, Bapak akan hubungin segera Pemda, supaya Pemda memperhatikan kalian. Khususnya pada Pemda Sumatera Barat, ini suatu yang luar biasa, dikenal orang, membawa harum nama negara awak, khususnya Priaman loh, jadi harum. Awak kadang-kadang beraja besok kampung aja itu. Jadi luar biasa. Saya juga heran debut dia. Yang heran itu anak-anak ini bisa kompak, gerakannya segala macam tuh. Jadi dari perjalanan ke perjalanan itu kan berbeda-beda gayanya itu. Apakah itu dilatihnya
sebelum pemainnya kita kan, pemainnya katakan hari Jumat kita mau main tampil. Apakah sebelum Jumat kita latihan untuk khusus untuk hari itu? Atau jadi di kalian itu jadwalnya terlalu padat Pak. Ya. Ada terlalu padat itu kan waktu latihan yang kayak ekstensif kan ada Pak. Jadi sampai jadi latihan kami pas JR Pak. Jadi kan sebelum main itu kan JR tuh. Jadi latihan kami itu pas JR. Jadi JR, jadi biasanya kalau latihan itu kan ada sih ya Pak. Aku JR forward. Jadi anak-anakku ya capek karena anak-anakku kan memang dari dulu memang ada disiplin Pak. Aku bertanggung jawab. Jadi ketika ada dia apapun yang bertanggung jawab. Misalnya enggak WJR, misalnya masih loyo-loyo, tapi kalau kita tampil gitu. Jadi anak-anakku kelebatannya mentalnya. Jadi kalau semakin ramai penonton, semakin ngeri ya Pak. Semakin nakdunya takut justru. Program itu petarung apa? Petarung ya. Ini kita bertarung harus bangga dan semangat. Harus bangga. Kalau semangat ado, saya olah ya. Akan lalui. Jadi kecil orang CTI itu udah seperti peserta, udah seperti ini bintang tamu. Jadi kamu ini konser ini bukan bertanding. Jadi udah kayak besar gitu, jadi bintang tamu padahal peserta loh. Saya Pak yakin kalian juara. Ya, kalau juara nanti sudah Pak Uli ya. Siap Pak. Ya, Ulia lah. Kalau juara mau makan di rumah Pak Ulia atau makan di luar yuk Ulia. Siap Pak. Kota Raga Pak, kami tuh nggak makan di Jepang. Kok mencuri saudara-saudara? Nah itu masalahnya, ya gue ya. Iya lawan aja ini Pak. Jadi tiap malam fans tuh ngirim pizza, ngirim KFC, McD, lawan aja nih Pak. Oh. Paling kau gak interest ya. Melawan nih Pak. Jadi kalau namanya di Jakarta Bu Pak, banyak yang masih kirim Bu. Ngirim pizza, ngirim KFC, ngirim McD, ngiri Bu. Dari sini, dari sini. Ada ini baju bapak nih. Mau ada yang mau dia bertanya-tanya. Ini kan lahir di Jakarta, orang Periaman lahir di Jakarta. Nah, dia orang Periaman lahir di Jakarta. Ini Kak Rena. Nah, berdarah apa dia tanya apa tuh berdarah apa yang mau tanya? Pak, Rena ngikutin juga Pak, Rena juga nonton. Oh gitu. Ya, pokoknya favorit Rena itu yang Karibut yang nggak diajak. Oh iya. Iya, itu orang suka banget. Rena ngikutin juga. Bangga juga ada orang Minang gitu. Ini sampai matching ya bajunya. Ini udah matching. Ini nggak bisa. Coba Pak, ajak saya biar. Bahasa Minang nggak bisa kan? Ngerti, tapi kalau ngomong Cibu tahu kan? ya tahu sih. Kemarin diajarin sama Prastobu juga kemarin. Oh betul. Cibu kita udah 2 kali kan? Iya. Dia bersenjata untuk kita latihan. Jadi yang atlet Minang yang udah nyampe Jakarta itu dia tetap support yang di bawah, tetap respon lah dari bawah. Itulah enaknya kita. Ternyata masih ada yang banyak yang sayang kita. Jadi kita akan tampil 2 kali lagi ya kalau jadi lagi Pak. Iya Pak. sekali kan kalau udah masuk 5 besar sekali lagi gitu. Itu baru mau ngambil pemenangnya. Nah jadi gini ya Pak mau tanya, apa tujuannya ke sini pakai baju begini? Jadi rencana kan kita dapat kabar nih Pak nelfon kan kita mau diundang makan. Iya. Jadi Pak dari Pariaman untuk ngobatin rasa kangennya. Iya. Jadi kita bawa bentang tambuah di sini. Kita main tambuah khas Pariaman. Oke boleh tuh. Kita dikasih penampilan spesial. Iya doh itu luar biasa kan. Di mana awak mainan? Di Bungkul ya Pak. Atau di sini? Di sini aja Pak. Oke. Nah biar barang-barang lapian teragapak lah. Bentar lo. Ketemu sama bapak ini kan banyak yang lu pernah bersua ya Pak ya. Nanti jangan sangka nak kalau udah minta foto ya apa ini Kak Rena segala macam minta foto aja ya. Minta selfie aja nggak apa-apa. Oh kita tutup bersama juga oke, nggak ada masalah. Rena sih minta foto Ya. Rena yang ngefans sama yang minta foto kayaknya. Bapak begitu, bapak paling suka melihat orang yang berjuang dari bawah dan tetap berjuang terus dan tetap mungkin ditekan dia mungkin berjuang itu apa suka. Kira-kira ada salah satu yang kesenian Minang yang bapak paling suka. Hari Pak tonton lagi ya. Mari satu langkah lagi. Kalau untuk perlu kostum untuk 1 langkah yang ini bapak belikan. Kita bikinkan bajunya, persiapan supaya tampilnya supaya keren. Ya kan, berdarah harus tampil keren.
Sekali lagi ini kan, yang nonton live kita hari ini, setelah makan kita banyak bercerita, banyak curhat lah. Tapi yang luar biasa itu satu yang kita tidak boleh dia berpikir lagi, soal bajunya sudah kita jamin ada. Semangat. Kalau dia juara nanti, juara Indonesia, kita akan bersua balik dengan sesuatu yang luar biasa. Kita ketemu lagi. Jadi hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan kehormatan bagi saya datang anak-anak waktu datang ke rumah habis makan inyo kan membuatkan spesial mak bobek rindu. Oh emang rindu kesini yang aman kan? Dibuat kakaknya ya buat dalam rumah. Tapi nanti kalau Pak menantu, oh mainnya sudah lagi. Ya, kalau Pak menantu nanti apa pagi ini jadi tuan rumah berdarah. Jawab, oh iya Jakarta, aku kalau di Jakarta, itu ya. sudah bisa mengunjungi di sana di Jakarta ini kami Pak lah sama ibu sama keluarga sudah makan bersama ya. Terima kasih. Pertama khususnya
masyarakat Minang Pariaman, kita mendoakan semoga kesenian Darak Berdarah ini menjadi yang terbaik di Jakarta dan menjadi juara satu. Kita berdoa bersama dan kita beri dukungan bersama. Ya ribut ya. Untuk udah-udah ini saudara dari Sabang sampai Merauke, orang Minang dimanapun berada, jangan lupa vote kita di aplikasi RCTI Plus sebanyak-banyaknya. Kita minangkan Darah, kita minangkan Indonesia. Pada sahabat-sahabat semua, di sana semua jangan lupa Like, comment, share,